Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia, ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dua sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis dua sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan sebuah karya tulis tentang dua sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia dikatakan merupakan sistem peredaran darah tertutup dan rangkap. Dikatakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam sebuah pembuluh darah, ya. Yang kedua, peredaran darah manusia dikatakan peredaran darah rangkap karena terdiri dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Skema sistem peredaran darah kecil bisa kita lihat secara sederhana, yaitu dimulai dari jantung, yaitu di bilik kanan, lalu melalui pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, lalu kembali ke jantung yaitu serambi kiri melalui pembuluh balik paru-paru atau pembuluh vena pulmonalis, ya. Skema peredaran darah besar yaitu dimulai dari jantung, lalu ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ya, kita lihat gambar untuk lebih jelasnya, gambar pada sistem peredaran darah pada manusia dimulai dari jantung. Yang biru ini berarti menunjukkan bahwa darah mengandung karbon dioksida atau CO2, ya, miskin oksigen, ya. Lalu dari jantung menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, CO2 akan diganti dengan oksigen hasil respirasi. Nah, ini yang merah ini berarti darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen. Melalui vena pulmonalis akan kembali ke jantung. Nah, peredaran darah besar dimulai dari jantung, dari bilik kiri, ventrikel kiri, ya, akan menuju ke seluruh tubuh melalui namanya arteri ke seluruh tubuh. Di sini dia akan mensuplai oksigen ke tubuh kita. Setelah melalui proses respirasi, darah akan tadinya mengandung oksigen, setelah dipakai untuk respirasi akan menghasilkan CO2. CO2 akan diangkut lagi menuju ke jantung melalui vena. Nah, jantung ini namanya sistem peredaran darah besar. Lalu kembali lagi. Ini dinamakan sirkulasi, ya, akan berputar. Kita berikutnya. Untuk lebih detailnya ini, tadi darah dari paru-paru kaya oksigen dialirkan pembuluh darah vena pulmonalis ke jantung melalui serambi kiri dan terus dari serambi kiri dipompa ke bilik kiri, dari bilik kiri darah dipompa ke seluruh tubuh melalui arteri. Oksigen yang tertukar dengan karbon dioksida terjadi di jaringan tubuh, betul. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dialirkan oleh pembuluh vena kembali ke jantung. Makanya vena dinamakan pembuluh balik, ya. Darah dari serambi kanan diteruskan ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah dipompa ke paru-paru kembali melalui arteri pulmonalis, dan karbon dioksida bertukar dengan oksigen di paru-paru. Ingat, ya, kalau dibalik, ya, oksigen bertukar dengan karbon dioksida terjadi di tubuh. Kalau karbon dioksida bertukar dengan oksigen di paru-paru. Nah, kita lanjut. Sistem peredaran darah kecil, dulu ke sistem peredaran darah kecil.
Sistem peredaran darah besar dulu di sini. Sistem peredaran yang besar, Ibu ulangi, dimulai dari bilik kiri, jantung, yang merah ini berarti kayak oksigen, melalui aorta, aorta ini pembuluh arteri besar, lalu arteri pembuluh darah kecil, pembuluh darah ya sedang ya, lalu ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi, pembuluh darah yang lebih kecil lagi namanya kapiler, yaitu menuju ke seluruh tubuh. Di dalam tubuh darah mengandung karbon dioksida, yang biru ini berarti pembuluh, ke vena cava inferior yang bawah dari tubuh bagian bawah, dan ke vena cava superior, yaitu pembuluh balik besar dari bagian atas tubuh kita menuju ke jantung. Itu yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.